Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pinaya dengan NPM A1J021006 dari Prodi Pendidikan Nonformal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan LPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang konsep manajemen pendidikan tinggi, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dimensi makna perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama yaitu mengenai konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yang pertama yaitu tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik ataupun profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi ataupun kesenian. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi ataupun kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Dan mengenai konsep perguruan tinggi dan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi ataupun pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, akademi politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang pertama yaitu akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang tertentu. Yang kedua, politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus. Yang ketiga yaitu sekolah tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat yaitu institut menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kelima yaitu universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa diisi ilmu pengetahuan, teknologi, dana, ataupun kesenian tertentu. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan perguruan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi yang terdiri atas dua. Yang pertama yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan yang berupa buku ataupun karya ilmiah, jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Pembahasan selanjutnya mengenai manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Ejoko Pranoto, yang pertama yaitu perencanaan program kerja, yang termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahunan maupun perencanaan tahunan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Yang ketiga, pergerakan tugas atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan merupakan pengamatan dan pengumpulan makalah
hasil kerja sudah dengan perencanaan tidak. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi etis universal dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu. Yang ilmu pengetahuan bukan demi kreativitas sendiri, tetapi melainkan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, dimensi keilmuan dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan yang tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, dimensi pendidikan dunia perguruan tinggi merupakan dunia ilmu pengetahuan yang tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, baik kebudayaan dengan proses belajar mengajar, pendidikan ataupun pengabdian ke masyarakat. Dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi sosial perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Yang kelima, dimensi korporasi perguruan tinggi yang memberikan jasa kepada masyarakat yang berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar ataupun mengajar dan memberikan penelitian. Yang kelima yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi yang sangat berpengaruh. Globalisasi berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya baik masyarakat dan manusia. Terdapat 4 aspek globalisasi. Yang pertama yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Atkinson pada tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dari suatu situasi yang dibatasi oleh waktu geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Bagi perguruan tinggi, globalisasi yang berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi komunikasi seperti internet dan www. Yang kedua, dalam lingkungan baru yang suatu organisasi, baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Sedangkan di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi. Sebagai berikut, yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Yang ketiga, tantangan pada pendidikan nilai. Baiklah, itu dia hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.